Halo, selamat pagi para musang lovers Indonesia. Pagi ini Sinyo sedang makan daging ayam bakar. Jadi si musang pandan ini biasanya makan buah, dan hari ini dikasih daging. Ya, buat mempertahankan vitalitas tubuh biar tidak mudah kedinginan. Oke, Sinyo ini umurnya sudah 16 bulan. Ini di bulan kelima, berarti sudah 17 bulan, setahun setengah lebih. Ini yang kemarin sempat ganas, sempat liar, karena di saat itu dia menggigit tangan, lalu kita pukul, akhirnya trauma dan kembali keluar sifat liarnya. Namun dengan perhatian, belas kasih, dan sayang, si musang ini kembali jinak. Jadi seganas apapun binatang liar, jika kita menyayanginya dengan setulus hati, maka dia akan jinak kepada kita. Oke sobatku, ternyata tidak hanya musang rase yang suka daging. Ini buktinya musang pandan juga suka banget sama daging. Ya, khususnya daging bakar nih. Sebenarnya daging mentah juga suka sih, karena namanya binatang liar kan tidak bisa membakar makanannya ya. Jadi gunanya memberi makan musang dengan daging bakar ini supaya musang tidak menangkap ayam-ayam yang masih liar. Jika sering dikasih daging mentah, maka dia akan lebih ganas dan lebih cenderung sebagai pemangsa binatang ternak kita. Kan bahaya. Jika ayam-ayam kalian ada yang mati, bakar saja, kasihin musang, sehingga si musang tidak mau makan ayam mentah. Jadi harus dibakar dulu, ya minimal untuk mengurangi sifat keganasannya lah. Bagus sekali. Dan anehnya, musang ini sanggup mengunyah tulang-tulang ayam dari mulai kaki hingga kepala. Namun jika diberi buah, kenapa si musang ini tidak mau menelan bijinya? Dia hanya memakan dagingnya. Sedangkan jika diberi daging ayam, dia akan melahap seluruh badan ayam itu sendiri, dari kaki, jeroan, kepala, ya hingga daging. Kalaupun tidak dibakar, mungkin bulunya dimakan juga. Ya, ternyata jenis musang apapun tetap sama, mereka suka yang namanya daging. Ya, ini namanya Sinyo, dan yang di bawah sana namanya Molly. Oke, itu Molly tuh. Molly juga sama makan daging tuh. Kan rakus kan makan daging tuh. Jadi ternyata musang itu cenderung suka daging, walaupun pada sejatinya si musang pandan ini pemakan buah. Namun apapun alasannya, jika binatang itu memiliki taring, artinya binatang itu suka daging. Nah, khusus buat binatang yang tidak bertaring seperti contoh nih, kambing, sapi, domba, itu tidak punya taring, maka mereka tidak suka daging. Mereka sukanya rumput ataupun buah. Kenapa musang pandan ini dijuluki si musang pemakan buah? Karena musang pandan ini sukanya di atas pohon dan cenderung memakan buah. Namun bukan berarti musang pandan tidak mau memakan daging, karena ciri khas yaitu taringnya yang tajam itu diciptakan untuk merobek ataupun menyayat
daging mangsanya. Begitu guys. Apakah kalian punya musang? Jika kalian punya musang, boleh dibuktikan. Musang ini ternyata lahap sekali memakan daging ayam bakar. Tidak tersisa, bersama tulang-tulangnya dia kunyah dan dia makan. Dan anehnya di saat buang kotoran, kotorannya tidak ada tulang sedikit pun. Kotorannya lembut. Ya, seperti dia memakan pisang. Itulah kuasa Tuhan Sang Pencipta alam. Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia, namun bagi Tuhan itu biasa. Karena manusia ini ciptakan sempurna namun terbatas. Bagaimanapun tidak akan bisa memiliki ataupun melebihi sifat Tuhan. Sepintar apapun manusia tak akan bisa menandingi kepintaran Tuhan. Dan sekuasa manusia pun tidak akan bisa melebihi kuasa Tuhan. Jadi perlu kita syukuri bahwa kita diciptakan sempurna, namun kesempurnaan itu ada batasnya. Karena ada zat yang lebih sempurna, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sob, sambil melihat musang pandan ini si sinyo makan daging, perlu kalian ketahui ya, sifat musang ini adalah binatang liar, artinya binatang buas, binatang pemangsa. Jangan sekali-kali kalian bermain musang yang belum kalian kenal, maka kalian akan digigitnya. Karena musang ini hampir sama dengan anjing. Dia mengenali ownernya atau mengenali pengasuhnya hanya dari bau keringatnya saja, bukan dari wujud kita, pakaian kita, bukan, hanya dari bau keringatnya saja. Jika si musang belum mengenali bau ataupun aroma keringat kalian, maka kalian akan digigitnya karena dianggap musuh yang mengancam jiwanya. Namun jika keringat kalian sudah dikenal oleh sang musang, maka musang itu akan biasa-biasa saja, enjoy. Karena musang ini justru nyaman jika ada di samping ownernya ataupun pengasuhnya. Oke sob, jika kalian ada yang ingin ditanyakan seputar musang, boleh isi di kolom komen, karena kami akan berusaha menjawabnya sebisa mungkin dan seakurat mungkin. Oke, ini musang pandan mudah kena kurap ataupun gudikan jika ditaruh di tanah. Kenapa? Karena jika kandang itu di tanah, maka kotoran itu ataupun kencing si musang itu akan berkumpul di sana dan akan bercampur dengan bakteri dan mengakibatkan penyakit gatal. Bahkan bulunya bisa rontok semua karena penyakit gatal itu. Makanya jika kalian memelihara musang harus dikasih kandang yang bisa menampung kotoran dan tidak tersentuh oleh tubuhnya. Seperti inilah contohnya. Atas bawah bisa kok ditaruh tuh. Jadi kotorannya tertampung di bawah dan dibersihkan sesering mungkin tentunya. Oke. Apalagi ini seputar musang yang sudah dewasa. Ini musang jantan semua. Sebenarnya musang ini sudah dewasa, namun tidak diternak atau dikembangbiakan. Ya hanya begitu saja karena tidak ada jodohnya. Kami belum dapat betinanya. Kalau ada betinanya sih kasih jodoh aja, sah-sah aja. Namun karena belum dapat, ya beginilah, cowok dengan cowok harus dipisah. Kalau tidak dipisah, mereka akan berkelahi atau bertarung. Jadi sob, untuk mengatasi musang ini stres, sudah sering kita bahas
Jika mengatasi musang stres, jangan ditaruh di luar rumah, taruhlah di kegelapan. Dan perlakukan dengan penuh perasaan. Jangan diberikan suasana gaduh, keributan ataupun musik. Buat suasana setenang mungkin. Dan jangan lupa diberi buah-buahan segar serta air bersih secukupnya. Dan satu lagi, sering-sering dimandiin. Tentunya dikasih sampo biar nggak bau. Ya, dimandiin sesering mungkin, ditenggelam-tenggelami, maka stres dia akan hilang. Oke, itu buat musangnya stres. Satu lagi peringatan bagi kalian para pecinta musang, jangan terlalu sering musang kita diberi daging, khususnya musang pandan ya. Kalau musang rase memang ya takdir dia makan daging. Kalau musang pandan sering dikasih daging, maka sifat liarnya akan lebih kental ya, lebih menonjol, mudah emosi, mudah gigit, mudah ngamuk ya. Seperti ini, di saat dia makan daging dia akan mengamuk jika dipegang. Nah, dia akan mengamuk ya, sifat liarnya keluar. Ini saat dikasih makan daging ya. Namun setelah dagingnya habis dia akan kembali jinak. Sob, bukan berarti apa ya, dia serakah, bukan. Memang itulah insting alamnya. Binatang apapun akan muncul di saat binatang itu mendapat makanan yang pas sesuai dengan rencana Tuhan kepadanya. Karena Tuhan menciptakan musang ini sesungguhnya buat pemangsa-pemangsa binatang kecil dan memakan buah, sekaligus sebagai petani unggul. Karena dari si musang ini tersebarlah bibit-bibit kopi ya di seluruh Nusantara ya, hanya gara-gara musang. Karena musang makan kopi, dia berak, kopinya akan tumbuh. Begitu seterusnya. Makan coklat ya, nanti kotorannya tumbuh. Kopi, coklat, kakao. Dia makan rambutan, maka jika berak, rambutan itu akan tumbuh bijinya tuh. Ya, dan seterusnya. Jadi si musang ini termasuk petani yang sangat handal. Ya, tidak pernah putus asa untuk menanam tanaman-tanaman di muka bumi ini. Jadi Allah ataupun Tuhan tuh menciptakan musang ini selain sebagai pelengkap dunia, ya musang ini sebagai penyebar bibit-bibit tanaman di seluruh muka bumi. Oke sob, inilah rantai makanan. Kalau di alam liar, rantai makanan itu yang besar memakan yang kecil. Oke. Ya. Yang ganas memakan yang lemah. Itu sudah hukum alam. Namun kita sebagai manusia tidak boleh seperti binatang, karena kita diciptakan lebih mulia dari segala makhluk. Jadi ilmu guna binatang, cara binatang jangan kita pakai. Bagi kalian yang kuat, yang punya pangkat, yang punya kewibawaan, yang punya kekuasaan, janganlah menindas rakyat kecil seperti binatang yang menindas binatang kecil ataupun memangsa binatang kecil. Jika kalian para pejabat, para berbisnis, orang-orang besar, orang-orang tajir, orang-orang kaya di muka bumi ini selalu menindas orang kecil, maka jangan marah kalau kalian kita sebut binatang. Ya, karena sifat kalian persis sekali dengan binatang, menindas yang kecil, memangsa yang lemah. Ya, selalu ingin membunuh dan selalu ingin kenyang sendiri dengan berbagai macam cara. Jadi sekali lagi bagi kalian para jutawan, para pengusaha, para pejabat, jangan suka menindas rakyat kecil. Jika kalian masih menindas ataupun korupsi, memakan uang rakyat, jangan marah jika kalian kita sebut binatang. Setuju?
Oke sob, maka dari itu hati-hatilah kalian sebagai orang besar, karena tanpa orang kecil kalian bukanlah apa-apa. Tanpa masyarakat, ya kalian bukanlah pejabat. Ya, kalian sebenarnya hanya masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat menjadi seorang pejabat atau pemimpin. Ya, tanpa ada yang dipimpin maka kalian bukanlah apa-apa. Oke sob, sampai di sini dulu tayangan kita hari ini bersama Tuan Sinyo dan Molly. Oke, semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan salam sukses selalu.